Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Wulandari dengan NIM 23031091 dari Prodi Pendidikan Biologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis video saya terkait pada mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Pengantar kewirausahaan merupakan mata kuliah yang menghantarkan mahasiswa agar memiliki pemikiran-pemikiran dan motivasi-motivasi terkait bagaimana menjadi seorang wirausahawan. Ada dua pemikiran untuk menjadi seorang wirausahawan. Pertama, menyadari bahwa segala sesuatu mengalami perubahan. Satu-satunya yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jika kita tidak ikut serta dalam perubahan tersebut, maka kita akan termasuk orang yang akan gagal. Jika kita menginginkan perubahan-perubahan yang kecil, maka kita bisa mulai dari mengubah perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, jika kita menginginkan suatu perubahan yang besar, maka kita bisa mengubah melalui pola berpikir kita. Yang kedua, ada hukum kewirausahaan. Jalan pintas bukanlah sebuah terobosan, melainkan upaya untuk orang-orang yang ingin bersenang-senang demi menghindari ujian-ujian hidup. Ada dua budaya yang sudah mati, namun sebenarnya bisa kita hidupkan kembali. Yang pertama ada budaya malu jika tidak bekerja. Yang kedua, energi bahwa untuk menjadi wirausahawan itu memang harus dari bawah. Konsep kewirausahaan. Yang pertama, wirausaha atau wira swasta itu menuntut kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha atau klien. Yang kedua, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan yang membutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Karena hasil akhir dari kewirausahaan adalah membuka peluang kerja. Yang ketiga adalah kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan juga berbeda atau new and different. SDM merupakan salah satu modal tertinggi dari sebuah bangsa untuk menjadi negara makmur. Bukan hanya jumlah SDM-nya saja yang besar, namun mutu SDM pun perlu diperhatikan. Untuk menjadi sebuah negara yang maju dan makmur, minimal jumlah wirausahawan yang berada di negara tersebut sudah mencapai angka 2% dari jumlah penduduknya. Mata kuliah pengantar kewirausahaan menjadi sangat penting bagi dunia perkuliahan agar mahasiswa-mahasiswanya mampu mengubah paradigma atau mengganti pemikiran dari orang-orang yang serba instan, malas, dan suka menunggu, sehingga bisa menjadi pedoman untuk mendapatkan kreativitas, meningkatkan produktivitas, dan skill untuk bersaing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, mahasiswa sulit untuk memulai wirausaha dengan alasan tidak diajarkan atau tidak ada pengalaman dan tidak ada rangsangan untuk berusaha sendiri. Yang kedua, adanya budaya masyarakat yang dari dulu keluarganya ingin anaknya menjadi orang gajian. Yang ketiga, orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk berusaha. Topik selanjutnya adalah jenis-jenis wirausaha. Ada 3 jenis-jenis wirausaha. Pertama ada necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena adanya keterpaksaan atau karena kebutuhan. Yang kedua ada replicative entrepreneur, yaitu meniru bisnis-bisnis orang lain yang sedang ngetren. Yang ketiga ada innovative entrepreneur, yaitu wirausaha yang inovatif, berpikir kreatif, dan menciptakan sesuatu dan idenya itu terus berlangsung. Nah, jenis wirausaha seperti inilah yang diharapkan ke depannya. Berdasarkan permasalahan tadi, maka ada beberapa solusi untuk permasalahan tersebut. Pertama,
Lembaga pendidikan tinggi harus mampu menciptakan jiwa wirausaha pada mahasiswa-mahasiswanya. Yang kedua, entrepreneurship di Indonesia memang harus ditingkatkan, termasuk di dunia perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, diperlukan adanya 3M. Yang pertama ada motivasi, mindset, dan make it just do it. Konsep wirausaha yang lainnya adalah kewirausahaan adalah kreativitas yang mana pada akhirnya kreativitas ini akan berkontribusi tidak hanya untuk kita sendiri, namun akan berkontribusi juga pada orang lain yang ada di sekitar kita. Seorang wirausaha harus selalu memiliki kreativitas dan inovatif yang sangat tinggi untuk menemukan sekaligus menciptakan berbagai ide. Segala sesuatu yang dilakukan, yang diambil, dan ditempuh oleh seorang wirausahawan, itu semua akan bernilai bisnis. Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain yang pernah ada, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya adalah indikasi-indikasi terbaik bahwa kita adalah salah satu orang yang secara potensial memiliki kemampuan wirausahawan. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang akan terus bertambah. Itu makanya bisa diprediksi hingga sekian puluh persen lulusan-lulusan dari perguruan tinggi mau tidak mau harus siap untuk menjadi pengangguran. Ketika dibandingkan antara yang bekerja dengan yang lain yang menganggur, itu sangat terjadi perbedaan yang jauh sekali. Adam Smith, seorang bapak ilmu ekonomi dunia, pernah mengatakan bahwa sumber kemakmuran dari sebuah bangsa itu dilihat dari hasil kerja tenaga kerja bangsa yang bersangkutan. Pendidikan hanya akan melahirkan lulusan-lulusan dengan mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri, atau menjadi pegawai swasta, atau menjadi pegawai yang digaji oleh lembaga yang digaji oleh negara. Makanya mereka kurang mampu untuk bersaing atau kurang mampu untuk menciptakan, kurang kreatif, apalagi inovatif. Sementara persaingan di dunia kerja hingga saat ini sangat tinggi, sedangkan kemampuan yang kita miliki itu sangat rendah. Amat sangat disayangkan apabila kita dengan kemampuan yang tinggi, tapi hanya menjadi seorang job seeker. Baiklah, sekian presentasi hasil analisis video saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.